Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, keributan terjadi antara anggota pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres dan polisi di pos penyekatan PPKM darurat Jalan dan Mogot, Jakarta Barat. Video keributan pun viral di media sosial. Kalau kamu Pas Pampres kenapa emang ya? Salah Bang. Kamu siapa sini? Kali ini. Salah Bang. Kalau kamu Pas Pampres namanya kenapa? KTA-nya dah, KTA-nya. Salah. Mana kata kamu? Ini video amatir yang merekam keributan antara seorang anggota pasukan pengaman presiden dengan polisi di penyekatan PPKM darurat di Jalan dan Mogot, Jakarta Barat. Saat itu anggota Pas Pampres Praka Izroi Gajah dilarang melintas oleh petugas penyekatan. Namun Praka Izroi menolak dan menyebut dirinya anggota Pas Pampres dan harus mengikuti apel di kesatuannya. Keributan kemudian terjadi antara Praka Izroi dan petugas yang tidak terima dengan alasan itu. Praka Izroi kemudian diminta menunjukkan KTP dan kartu tanda anggota TNI oleh petugas. KTA saya lagi proses, Pak. Proses apa? Pergantian dari Prakat ke Praka. Saya aja loh Bang ini. Kamu apa? Anggota. Mana KTP-nya? Ini Bang KTP saya, Bang. KTP-nya. Setelah sempat bersih tegang dengan polisi di pos penyekatan, Praka Izroi akhirnya menunjukkan kartu identitas miliknya. Setelah memeriksa, petugas lalu mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya, anggota Pas Pampres itu sempat meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Oh, kayak yang perjagoan aja tuh. Meski sempat bermaaf-maafan setelah keributan itu, namun pada malam hari sekitar 50 anggota Pas Pampres mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Namun Asintel Pas Pampres, Kolonel Wahyu segera menuju ke lokasi untuk meluruskan persoalan. Setelah koordinasi dengan pihak kepolisian, puluhan Pas Pampres itu meninggalkan Polres Jakarta Barat. KTA saya lagi proses, Pak. Proses apa? Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres Majen TNI Agus Subianto angkat bicara soal adanya penghadangan terhadap anggota Pas Pampres oleh petugas PPKM darurat. Dan Pas Pampres menyebut masalah itu terjadi karena petugas di lapangan belum memahami penerapan aturan PPKM darurat sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Ini anggota semua, ini kan kooperatif ini. Kita ini debu-debu atau apa? Dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, Komandan Pas Pampres Majen Agus Subianto mengatakan, anggota Pas Pampres 75% tinggal di luar asrama Pas Pampres tersebar di wilayah Jabodetabek. Setiap hari pulang pergi berdinas dan akan melewati titik 2 penyekatan. Saya sudah koordinasi dengan para Dansat TNI dan Polri di lapangan untuk memahami aturan tentang PPKM darurat. Keributan antara polisi dengan anggota Pas Pampres di posko penyekatan berbuntut panjang. 3 polisi yang terlibat percekcokan diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Tapi hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan. Propam Polda Metro Jaya juga masih mempelajari kesalahpahaman yang terjadi dari video yang ada. Informasi lengkap soal keributan di pos penyekatan antara polisi dan Pas Pampres dilaporkan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat dari Polda Metro Jaya. Zeki, selamat sore. Sudah ada hasil dari pemeriksaan Propam terhadap ketiga polisi yang ribut dengan Pas Pampres? Ya, belum ada Riko karena masih didalami oleh divisi Propam untuk 3 orang polisi yang sudah diperiksa terkait dengan keributan dengan Pas Pampres di pos penyekatan Daan Mogot kemarin. Intinya adalah pihak dari Propam masih mendalami video yang beredar di media sosial karena kalau dilihat dari video yang di media sosial tidak utuh atau tidak terlihat dari awal mula keributan itu kenapa hanya terlihat keributan antara pihak kepolisian yang berjaga di pos penyekatan dengan anggota Pas Pampres. Jadi butuh ada kronologi awal. Rencananya juga dalam waktu dekat saksi-saksi yang kemarin berada di sekitar lokasi keributan juga akan dimintai keterangan sehingga perlu ada kronologi yang jelas dari awal hingga akhir kenapa keributan antara pihak kepolisian yang berjaga di
Daan Mogot kemarin di pos penyekatan dengan anggota Pas Pampres. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat sudah menemui Komandan Pas Pampres dan meminta maaf atas kejadian itu, baik dan Pas Pampres maupun Kapolres Metro Jakarta Barat menyayangkan hal itu terjadi. Sementara itu Komandan Pas Pampres menilai hal itu seharusnya tidak perlu terjadi kalau anggota kepolisian yang bertugas di lapangan pada saat penegakan PPKM darurat memahami aturan yang berlaku. Karena tentu ada sektor-sektor esensial yang boleh melintasi jalan yang disekat, seperti misalnya Pas Pampres yang tentunya bertugas untuk kepentingan simbol negara dan tentu boleh melintasi itu. Jadi aturan itu tidak dipahami sedemikian detail oleh para petugas sehingga terjadi keributan dan miskomunikasi. Itu disayangkan oleh Komandan Pas Pampres dan saat ini prosesnya masih terus berjalan di Divisi Propam Polda Metro Jaya. Divisi Propam pun mengingatkan kepolisian yang bertugas di lapangan selama PPKM darurat untuk mendekatkan dari segi humanis kepada warga atau siapapun itu yang ingin melintasi pos penyekatan. Jadi tidak perlu ada lagi ribut-ribut dan juga miskomunikasi sehingga terjadi keributan bahkan dengan Pas Pampres seperti Rabu kemarin di Daan Mogot, Jakarta Barat. Riko. Masih diperiksa, hasilnya juga belum ada, tadi Zeki bilang, tapi pada malam hari ada anggota Pas Pampres puluhan jumlahnya mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Asintel Pas Pampres datang meluruskan persoalan. Nah, sambil menunggu pemeriksaan, sudah bisa dipastikankah masalahnya selesai antara dua anggota yang sempat ribut ini, Zek? Apa yang dilakukan supaya memastikan bahwa ini memang sudah selesai? Ya, prosesnya masih terus berjalan, Riko. Apakah selesai hanya sampai pertemuan antara Kapolres Metro Jakarta Barat dengan Komandan Pas Pampres selesai sampai di situ? Itu juga belum bisa dipastikan karena prosesnya masih berjalan di Propam atau Divisi Propam Polda Metro Jaya. Jadi kemungkinan nantinya akan ada proses lebih lanjut, apakah ada pemberian sanksi atau tidak. Karena juga diketahui seperti tadi yang Anda sebutkan, ada anggota Pas Pampres yang mendatangi Polres Metro Jakarta Barat karena tidak puas atau tidak senang dengan ucapan dari salah seorang anggota kepolisian yang dinilai menyinggung dari instansi Pas Pampres. Justru itu yang nanti juga akan didalami oleh Divisi Propam dan juga kita lihat nanti dalam beberapa waktu dekat apakah ada sanksi atau tidak, baik misalnya pencopotan ataupun pemindahan dari anggota yang berjaga kemarin di pos penyekatan. Itu masih didalami oleh tim Divisi Propam Polda Metro Jaya. Riko. Zeki, sedikit lagi tadi, jadi kemungkinan ada perkataan yang menyinggung gitu ya, bukan sekedar ada Pas Pampres lewat tapi dijaga tidak dibolehkan dan lain-lain. Zeki punya informasi apa? Karena tadi Zeki bilang bisa jadi video yang sedang diteliti, dilihat itu belum lengkap. Tapi apa di balik video yang kita putarkan sekarang itu? Apa informasi lengkapnya, Zek? Ya, ada ucapan yang dinilai menyinggung anggota Pas Pampres, Riko. Di dalam video, mungkin di dalam video juga Anda bisa mendengarkan ada ucapan yang sekiranya tidak berkenan yang menyinggung perasaan ataupun anggota Pas Pampres lain ataupun institusi dari Pas Pampres. Untuk itulah malam harinya anggota Pas Pampres datang ke Polres Metro Jakarta Barat dan itu juga sudah diamini oleh Komandan Pas Pampres bahwa iya, anggota Pas Pampresnya datang ke Polres Metro Jakarta Barat untuk memastikan apakah seseorang kepolisian yang menyebutkan ucapan yang tidak berkenan tadi sudah ditegur atau belum. Itu tentu juga nanti diproses di Divisi Propam Polda Metro Jaya, ditindaklanjuti seperti apa dan apakah itu bagian dari melanggar profesi Propam yang ada di Polda Metro Jaya atau tidak. Nanti akan kita lihat kelanjutannya seperti apa. Riko. Jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat melaporkan langsung soal keributan yang sempat terjadi antara anggota Pas Pampres dan kepolisian di pos penyekatan PPKM darurat. Terima kasih, Zeki. Informasi berikutnya, saudara, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil box menabrak pembatas jalan di Daan Mogot, Jakarta Barat. Sopir mengalami luka. Mobil box yang dikendarainya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Kondisi bagian depan mobil box ringsek seusai menabrak pembatas jalan di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat siang tadi. Kerasnya hantaman membuat sejumlah barrier pembatas jalan berhamburan menutup jalan. Kecelakaan disebabkan sopir berkendara dalam kondisi mengantuk. Akibatnya kemacetan panjang dari arah Pesing ke Cengkareng dan sebaliknya tidak terhindarkan. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian memindahkan badan mobil dengan menggunakan truk ke unit Laka Lantas Jakarta Barat.
lagi benar-benar saling ngantuk ini. Tadi nggak gitu perhatiin jalanan, punya jalanan, tahu-taunya nabraknya di sininya. Oke, emang Bapak dari mana mau kemana Pak? Dari Cengkareng mau ke Jembatan 5. Seorang pengendara mobil menabrak pohon di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ia sempat menabrak pengendara sepeda motor sebelum akhirnya berusaha kabur demi menghindari kejaran warga. Nabrak aja, Pak. Nggak tahu di depan tadi udah sana kebut-kebutan. Kejar sama Grab. Tabrak lari kayaknya. Mobil dengan nomor polisi B2433 KFF ini menjadi pusat perhatian. Pengemudi di dalamnya tampak tak sadarkan diri usai menabrak sebuah pohon di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu kemarin. Slamet, seorang saksi mata menceritakan, saat itu pengendara mobil sempat menabrak sejumlah pengguna jalan dan berusaha kabur dari kejaran warga. Untuk jalur-jalur mananya, tapi saya pegang dari awal dari Merdeka dia mau ngebut terus, saya klaksonin, saya kejar sama 3 motor, Tiger sama Mega Pro sama saya. Ternyata lari dari ke sini, tadinya ambil mau ke arah Mancur, cuma dia ambil lurus, lampu merah diterobos, akhirnya dia berhenti di sini. Tadi nabrak orang dulu. Oh, nabrak orang memang banyak sih. Kejadian di jalur-jalur yang kata rekan-rekan yang lain sih, di jalur Quran, dermaga, sama si bapak yang punya mobil juga ada korbannya juga. Yang dilintasinya ditabrakin. Ditabrak juga. Ojol juga ada korban. Mungkin kalau misalnya ini dari SPJ banyak juga yang korbannya. Pelaku yang terus tancap gas akhirnya tak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak sebuah pohon. Kondisi mobil ringsek di bagian depan dan ban pecah. Saat polisi melakukan olah TKP, ditemukan botol berisi minuman keras. Satu orang. Kayaknya sih dia minuman alkohol deh. Muda apa tua kayak tadi? Masih muda. Umur sih di atas 30 tahunan lah. Anak kecil alkohol juga. Iya, minum alkohol juga. Korbannya juga lumayan banyak. Pelaku dan kendaraannya dibawa ke unit laka Satlantas Polresta Bogor Kota untuk diperiksa. Polisi hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap pengedar narkoba jenis sabu. Pelaku yang mengedarkan barang haram itu adalah seorang aktivis anti narkoba. Heru hanya bisa tertunduk malu. Gelar yang disandang sebagai seorang aktivis pegiat anti narkoba tak mampu ia jalani. Ia kini terpaksa berurusan dengan polisi justru terkait kepemilikan barang haram narkoba. Ia digerebek polisi di rumahnya yang juga kerap digunakan sebagai lokasi transaksi dan pesta narkoba. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat di mana ada suatu rumah yang sering digunakan untuk kegiatan transaksi narkoba dan juga sering digunakan untuk melakukan kegiatan menggunakan narkoba. Ya. Kemudian dari anggota Satreskrim Polres Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan kegiatan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 ya pada sore hari melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu rumah tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa handphone, alat timbangan elektrik, serta 3 kantong sabu siap edar. Sementara total berat sabu yang dimiliki tersangka adalah 2 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Kini Heru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tak sejalan dengan peran yang ia citrakan di depan masyarakat. Heru terancam hukuman 5 tahun penjara atas kepemilikan barang haram narkoba. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya di Kompas Petang, polisi menggerebek sebuah ruko di kawasan Cilincing, Jakarta yang dijadikan tempat usaha konveksi garmen yang masih mempekerjakan karyawan 100% di masa PPKM darurat.